Pertama kita bahas organisasi kehidupan, ya. Mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, kemudian kita bahas berikutnya masuk ke jangkauan yang lebih besar yaitu klasifikasi makhluk hidup. Ya. Anda berasal dari SMA, IPA atau enggak, gak ngurus. Pokoknya harus belajar, ya, karena ini adalah konsep yang akan kita ajarkan di SD. Bu, emangnya SD itu bahas tentang sel ta? Iya. Bahas apa enggak? Ada enggak di pembahasan SD itu tentang sel? Tentang apa? Tentang apa? Sel tumbuhan. Sel hewan. Ada enggak? Coba nanti dicek lagi ya. Masuk ke di IPA di SD itu ada enggak bahas tentang sel? SMP, ya. Jadi ada atau enggak ada, tetap harus kita pelajari. Bu, tak cek deh kurikulum enggak ada pembahasan sel. Nah, nanti kalau Anda menjadi pembina Olimpiade IPA, ayo, siapa ngerti? Ya. Nah, siapa tahu. Nah, itu berarti kita harus menguasai. Oke, sebelum kita bahas sel, ya Bu Nata tanya dulu. Kalau kita bahas konsep IPA di SD, nah, masih ingat ya dulu pelajaran IPA seperti apa di SD? Harus ya. Ini kalau kuliah PGSD itu teman-teman harus banyak flashback. Ketika Anda SD itu seperti apa? Ya, harus banyak flashback. Nah, nanti kita selalu introspeksi. Kalau kita sudah introspeksi, kamu akan punya imajinasi. Mau jadi guru seperti apa saya ini nanti? Ya, begitu. Tapi, kalaupun misalnya ada kekurangan atau kesalahan pada gurumu SD dulu, ya wes. Masa harus mbok tuntut? Enggak kan? Ya. Oh, berarti guru saya kemarin itu ngajarinya kurang betul ya, Bu ya? Ya silakan Anda introspeksi. Tapi kan nggak mungkin Anda akan menyalah-nyalahkan. Kalau guru SD kamu nggak akan lulus dan duduk di sini sebagai mahasiswa. Ya nggak? Nah, oleh karena itu, marilah kita minimalisir. Kalaupun Anda tahu, oh itu guru ngajar kurang baik, kurang baiknya di sini. Oh itu ada kesalahan itu. Minimal itu kamu tahu itu dan Anda bisa menghindari itu. Ya. Oke, kembali lagi ke konsep sains tadi. Jika kita membahas konsep sains di SD, pada bagian jenis-jenis makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada berapa? 2. Apa? Hidup tak hidup. Ini yang kita bahas makhluk hidup. Apa? Manusia dan hewan. Oke, terima kasih. Ada yang punya ide lain? 2, apa Mbak? Tumbuhan dan? 2 atau 3? Hmm? 3 berarti ya? Manusia, hewan, tumbuhan. Kenapa diklasifikasikan menjadi 3? Berdasarkan sistem apa? Berdasarkan konsep dasar IPA. Apa Mas? Berdasarkan? Berdasarkan sistem pernafasan dan cara mendapatkan makanannya. Oke. Dikelompokkan jadi 3, manusia, hewan, tumbuhan. Lah hewan itu ada cara nafasnya, ada yang pakai insang, ada yang pakai paru-paru. Berkembang biak, melahirkan, beranak, bertelur. Tumbuhan. Nah, tumbuhan beranak, bertelur atau? Nah, ayo. Ya, sadar enggak teman-teman itu mempelajari kemarin itu di waktu SD konsep IPA itu ya,
mengelompokkan makhluk hidup. Kenapa kok kelompok makhluk hidup itu ada 3? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Pernahkah berpikir kenapa dulu waktu SD diajari itu? Gak Bu, wis pokoknya angger apa yang disampaikan oleh Bu Guru kita terima. Iya ndak? Ya. Itulah saktinya Bu Guru. Ya kan? Ya, siap-siap Anda nanti akan menjadi seorang yang sakti. Makanya ayo kita belajar yang lebih baik. Ya, apa-apa yang kurang baik itu harus kita minimalisir. Karena Anda nanti jadi guru, jadi ustadz ustadzah itu paling benar. Iya kan? Nah sekarang kita korek-korek ini, ayo kita introspeksi. Kenapa 3 konsep itu yang kita ajarkan? Ada kurangnya, ada salahnya. Benar apa enggak sih kita mengelompokkan makhluk hidup itu 3 itu? Kalau iya, sebenarnya berdasarkan apa? Kita mengklasifikasikan itu kan pasti ada dasarnya. Anda masuk di kelas ini, di kelas PGSD ini berdasarkan apa? Berdasarkan minat toh? Peminatan siapapun masuk kampus, daftar menjadi mahasiswa baru kan berkelompok, mau ke prodi apa. Anda bisa masuk kelompok ini diklasifikasikan berdasarkan minat. Anda pengen menjadi guru SD maka masuk ke PGSD. Mau ke apa, mau jadi akuntan ya nggak mungkin masuk ke sini, masuknya ke prodi akuntansi. Nah berarti kita mengelompokkan sesuatu itu harus ada dasarnya. Lah dasarnya apa kira-kira? Kalau yang diajarkan di SD itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan, kira-kira dasarnya itu apa? Iya, ini bahasanya tentang makhluk hidup. Kita nggak mengelompokkan benda mati ya. Oke, kira-kira apa? Kalau berdasarkan bisa ndak bisanya bergerak, masuk nggak ini menjadi 3 kelompok ini? Iya. Berdasarkan anatomi. Berdasarkan alat gerak. Misalnya kita klasifikasikan berdasarkan alat gerak. Manusia sama hewan, sama nggak kira-kira? Bisa berlari ndak? Bisa. Tumbuhan bisa berlari? Bisa. Tumbuhan itu sebenarnya bergerak apa enggak? Ya toh. Hah? Angkat tangan. Yang punya ide silakan angkat tangan. Yang punya ide silakan angkat tangan. Apakah tumbuhan bergerak? Angkat tangan. Apakah tumbuhan bisa bergerak? Bisa. Nah, kalau sing angkat tangan dhisik, lagi ngomong ya. Apa Mas? Menurut saya tumbuhan tidak bisa bergerak, namun dengan bantuan oleh pihak yang lainnya bisa bergerak. Seta. Misalnya pada bunga matahari, nah itu bisa bergerak karena tiupan angin atau dari cahaya matahari. Oke. Berarti tumbuhan itu bisa bergerak karena ada pihak lain. Nek ada pihak lain nggak bisa bergerak ya. Oke, kita terima dulu. Ada ide lain? Ya. Tumbuhan itu bisa bergerak, tapi pergerakannya itu tidak berpindah tempat. Gimana dong? Kayak misalnya biasanya kalau tumbuh, itu kan cuma di tempat itu aja. Terus Kalau tumbuh. misalnya manusia atau hewan kan kalau bergerak kan bisa berpindah tempat gitu loh. Kalau tumbuhan kan kalau misalnya tumbuh itu kan tumbuhannya kalau tumbuhannya jalan kan jalan kemana-mana akarnya. Iya. Kita rangkum ya. Jadi tumbuhan itu bergerak karena ada pihak lain yang berperan. Kalau nggak ada pihak lain yang berperan, dia nggak akan bisa bergerak. Iya nggak? Oh, berarti bergerak itu karena ada rangsang. Kalau ada yang merangsang, dia bisa bergerak. Iya kan? Kalau nggak ada yang merangsang, dia nggak bisa bergerak. Ayo, ojo aneh-aneh. Rangsangan ini maksudnya apa? Rangsang ini contohnya apa? Rangsangan pada tumbuhan yang bisa menyebabkan dia bergerak. Rangsangan apa? Angin.
Sentuhan. Ayo jelas ya. Ayo sapa sing disentuh terangsang. Suhu, gravitasi. Gravitasi. Kenapa kok gravitasi? Enggak tahu. Tanggung jawab kalau mau jawab. Tanggung jawab, Mbak. Kenapa gravitasi mempengaruhi geraknya tumbuhan? Tanggung jawab dong. Nah, iya Mbak, punya ide. Kalau suhu apa tadi membuat dia bergerak? Putri malu itu apa? Sentuhan, ya. Ya kan kalian kalau disentuh terangsang enggak? Bergerak apa ora? Oke, kalau gravitasi itu apa? Akan melayang. Tumbuhan itu lah masuk di dalam tanah loh. Iya, mempengaruhi pertumbuhan akar. Nah, akar. Berarti selain gravitasi apa lagi yang membuat dia gerak? Akar itu bergerak kemana? Ketersediaan mineral. Air dan mineral. Di mana dia ada air, di mana ada mineral, akar itu akan tumbuh menuju ke sana ya. Di mana ada gula ada semut. Nah, di mana ada mineral, akar akan menuju ke situ ya. Oke. Jadi ketiga makhluk hidup ini tadi diklasifikasikan berdasarkan cara geraknya. Ya. Tapi kok tiga? Harusnya kalau yang satunya bergerak tanpa ada rangsangan, yang satunya harus bisa bergerak kalau ada rangsangan, berarti kan harusnya dikelompokkan jadi 2 aja, bukan 3. Lah ini kok 3? Manusia, hewan, tumbuhan. Kenapa? Sesuai alat tubuh. Alat tubuh apa? Sel, organ, sel. Kenapa kok sel? Apa bedanya 3 makhluk hidup ini dari selnya? Ada yang tidak punya dinding sel, ada yang punya dinding sel. Manusia itu selnya punya dinding enggak? Punya. Hah? Punya. Tumbuhan selnya punya dinding enggak? Iya. Hewan? Iya. Tumbuhan hewan itu selnya itu punya dinding enggak? Ayo. Oke. Hah? Iya tak. Itulah mengapa hari ini Bu Nata bawa model sel ya. Model sel. Sebelum nanti kita korek-korek ini ya, kita tetap bahas tadi tiga manusia, hewan, tumbuhan tadi belum terjawab loh ini. Mengapa kita dikelompokkan, mengapa makhluk hidup itu di SD dikelompokkan menjadi 3 ini? Kenapa? Nah itu harusnya kan kita luruskan. Kalau mengklasifikasikan sesuatu itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Kita mengklasifikasikan sesuatu itu dengan dasar ini. Kemudian muncullah 2 kelompok atau muncullah 3 kelompok, begitu ya. Tapi kan ini tiba-tiba 3 kelompok. Nah itu kan menyebabkan kita berpikir, ini kenapa dasarnya ini kok dikelompokkan jadi 3? Harusnya berpikirnya itu runtut, logikanya mulai dari atas. Kita mengelompokkan sesuatu itu harus ada dasarnya. Nah misalnya dari dasar peminatan ada 30 prodi. Berdasarkan jenis kelamin ada 2 kelompok, laki-laki dan perempuan. Kalau didasarkan pada asal sekolah dalam kota dan luar kota, kan ada 2 kelompok juga yang masuk dalam kota dan luar kota. Nah ini ada 3 kelompok, tapi dasarnya tidak pernah kita ketahui dan tidak pernah kita perbincangkan. Nah sekarang ini sebelum kita ngajar itu, mari kita kembali dulu ya ke atas, ke logika yang lebih awal, mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan dari apa? Karena salah satu pembahasan kita adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup harus ada 2 kelompok. 2 kelompok. Kok iso? Harus 2 kelompok atau harus 3 kelompok?
Ya, tadi kita sudah mengorek-ngorek ya, sudah menganalisis perbedaan antara 3 makhluk hidup ini tadi, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau didasarkan pada bisa bergerak dan tidak bisa bergeraknya, harusnya manusia sama hewan ini kan jadi satu kelompok. Nah, tapi kok disebutkan 3? Oke, ya itu pertanyaan lagi. Kemudian kalau didasarkan pada apanya lagi? Sistem pernafasan misalnya. Manusia sama hewan, sedangkan hewan ini bermacam-macam. Nah, ini juga beda, tidak sama dengan manusia dan hewan. Oh, berarti ini bisa 3 dan bisa jadi lebih. Dari apanya ya tadi? Tadi hampir betul. Ada yang menyebutkan berdasarkan selnya. Nah, sekarang selnya itu apa bedanya? Apakah 3 makhluk hidup ini selnya berbeda? Bedanya di mana? Nah, langsung aja ya. Sel itu ada 2 kelompok besar. Ada yang mengandung kloroplas dan yang tidak mengandung kloroplas. Kalau dikelompokkan berdasarkan berdasarkan ini ada dan tidak adanya kloroplas, di sini masuk tumbuhan, di sini hewan dan manusia. Begitu ya, bisa diterima ya. Kita satu kelompok sama hewan karena ciri-ciri sel kita itu tidak mengandung kloroplas. Apa sih sebenarnya kloroplas ini? Sel hijau. Tempat makan yang Organel di dalam sel yang berperan di dalam proses pembuatan makanan. Ya kan? Tumbuhan itu dikatakan produktif karena bisa membuat makanan sendiri, sedangkan hewan dan manusia kan tidak. Nah, dari sinilah ya. Klasifikasinya sebenarnya kalau kita balik ke logika pengelompokan makhluk hidup yang memiliki dasar klasifikasi, makhluk hidup itu dikelompokkan jadi 2, yaitu tumbuhan dan hewan. Di sini tumbuhan itu mengandung kloroplas dan hewan itu tidak mengandung kloroplas. Nah, itu hampir betul, makanya Bu Nata sempurnakan jawabannya. Perbedaannya itu bukan karena ada dan tidak adanya dinding sel, tapi karena ada dan tidaknya kloroplas. Bu, gak klorofil ta, Bu? Ayo, apa bedanya kloroplas sama klorofil? Lah nek kloroplas dia sel yang membantu sel yang memadai klorofil. Klorofil itu di dalam sel. Masuk sel di dalam sel? Oke ya. Ya, ini adalah apa itu? Dasar klasifikasi yang perlu kita bahas, bahwa makhluk hidup itu ada 2 kelompok besar, yaitu makhluk hidup yang memiliki sel berkloroplas dan yang satunya sel yang tanpa kloroplas. Loh, tapi kok di SD ada 3? Karena apa ya kira-kira ya? Kira-kira kalau kita masuk dalam satu kelompok dengan hewan, lo gelem gak? tidak. Mau ya Bu, aku gak gelem, aku sak kelompok karo hewan. Ndak mau dong saya disamakan dengan hewan, ya kan? Nah, karena kita berbeda ya dari dengan hewan. Bedanya ada di mana kita sama hewan? Tidurnya. Hah? Hewan tidak punya akal. Ada dan tidaknya akal. Ya, dari itu. Makanya pembahasan di SD tetap ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi kalau membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, tolong benar-benar digarisbawahi, tolong benar-benar disampaikan bahwa klasifikasi makhluk hidup di dunia ini dikelompokkan menjadi 2 perbedaan yang besar, yaitu sel yang mengandung kloroplas dan yang tidak mengandung kloroplas. Nah, masalah kita pada konsep SD membahas bahasan tersendiri tentang manusia, yaitu karena kita memang berbeda dari hewan. Tapi kalau secara anatominya, secara strukturnya, selnya ya itu karakteristiknya pun hampir sama. Misalnya alat pencernaan, sapi punya lambung
Punya. Manusia punya lambung? Punya. Sama-sama punya lambung walaupun memiliki perbedaan ya. Tapi komponen-komponennya itu sama. Mata. Hewan punya mata, kita juga punya mata. Tumbuhan tidak punya. Ya kan? Mulut punya ya? Sistem pernafasan sama-sama punya ya walaupun berbeda. Sistem pernafasannya cacing berbeda dengan sistem pernafasannya sapi, berbeda dengan sistem pernafasan kita. Tapi semua yang punya paru-paru maupun walaupun hewan ataupun manusia, cara kerjanya hampir sama. Ya kan? Jadi perlu kita pisahkan ya, perlu kita sampaikan nanti kepada siswa kita di SD. Kalau kita mengelompokkan makhluk hidup itu harus ada dasarnya. Terserah kamu pakai dasar apa. Pakai dasar pengelompokan apa? Berdasarkan tempat hidup atau berdasarkan cara mencari makan, cara berkembang biak, cara bernafas atau yang lainnya. Ya, jadi tidak sampai muncul bahwa klasifikasi makhluk hidup di dunia ini ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena apa? Dasarnya kalau dipikir secara logika seperti ini kita tidak menemukan dasar. Tidak menemukan dasar ini loh ya. Kenapa dibedakan menjadi 3 hal? Ya. Kalau Bu Nata flashback, memang dulu Bu Nata punya kesimpulan setelah belajar di SD itu, oh berarti makhluk hidup yang ada di dunia ini dibedakan menjadi 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ketika Bu Nata belajar di level berikutnya SMP atau SMA, Bu Nata punya kebingungan lagi. Bingungnya itu adalah ketika mempelajari makhluk hidup bersel satu atau makhluk hidup yang sederhana. Nah, kalau kita membahas tentang organisasi kehidupan, mulai sel, jaringan, organ, sistem organ, barulah jadi sebuah individu ya. Lah, tapi ini pada saat kita belajar di level SMP atau SMA, ini kan membahas tentang makhluk hidup yang sederhana atau makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel. Yang kita melihatnya harus pakai mikroskop. Contohnya amuba, apalagi paramecium, apalagi hewan atau makhluk hidup yang kecil-kecil, alga, apalagi lumut, iya toh? Nah, sebenarnya mereka itu masuk kategori hewan atau tumbuhan. Hewan-hewan yang bersel satu atau makhluk hidup yang bersel satu itu. Virus, bakteri, jamur. Ayo, ya kan? Kalau kita melihat makhluk hidup itu besar-besar 3 ini, manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya tumbuhan, pohon pisang, pohon kelapa, ketok gede melok-melok, ya kan? Hewan, sapi, kambing, kelinci, kelihatan ketok melok-melok gede, iya kan? Amuba, itu makhluk hidup enggak? Makhluk hidup. Iso didelok dengan mata telanjang ini tok? Enggak iso, harus pakai alat optik ya. Harus pakai kacamata. Kacamata ini lebih canggih, namanya mikroskop. Mikroskop pun sekarang kan lebih canggih lagi ya, bisa perbesaran sampai berapa ribu kali, ya kan? Nah, ketika di level SMP atau SMA, Bu Nata mulai kacau. Pada saat itu pemahaman saya itu kacau. Loh, berarti makhluk hidup itu nggak dikelompokkan jadi 3 tok dong. Iya kan? Setelah piye bingung. Sebuah individu itu terdiri dari, dia itu punya sel yang banyak. Sel banyak membentuk jaringan. Jaringan banyak membentuklah organ membentuklah sistem organ. Sistem organ jadilah sebuah individu. Loh, lagi sebuah individu, satu makhluk hidup kok cuma 1 sel. Terus cara bernafasnya gimana? Cara perkembangbiakannya bagaimana? Nah, saya masih belum bisa terima itu.
Tapi kalau kita kembali pada dasar ini tadi, bahwa makhluk hidup itu ada dua kelompok besar, satu berkloroplas dan satu tidak, akhirnya kita bisa menerima, oh walaupun hewan yang kecil-kecil itu yang kelihatannya nggak punya kaki untuk berpindah tempat, oh kalau dia itu nggak punya kloroplas berarti dia masuk kategori hewan. Kalau ada makhluk hidup aneh, ya kan? Kalau ada sesuatu yang aneh, dia punya sel, ya mungkin warnanya hijau. Terserah dia mau berpindah tempat, bisa berpindah tempat atau enggak pada saat dia. Kalau dia punya kloroplas, berarti dia masuk kelompok hewan. Nah di situ ya perjalanannya. Ternyata flashback pada saat saya saat belajar di SD, di SMP, SMA, kemudian kuliahnya di PGSD, ya kan, berencana menjadi guru SD. Ternyata framework atau pondasi gambaran besar ketika kita mau ngajar IPA di SD, kita harus mengetahui ini nih. Ya, kita harus mengetahui ini supaya nanti suatu saat kalau ada muncul pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak, kita bisa menjawab. Nah, itulah kenapa siapapun Anda yang mau kuliah PGSD, mau jadi guru SD, mau dari SMA, SMK, SEMEA, MA atau apapun jurusannya, pokoknya harus belajar IPA. Ya, sains di SD itu sangat banyak sekali pembahasannya. Oleh karena itu kita perlu mempelajari lebih dalam. Oke, bisa diterima ya. Nah, ini Bu Nata saat ini membawa replika dari sel. Ini teman-teman membuat ya replikanya. Bu, tapi kok kayak roti gini. Kenapa ya kok kayak roti? Ini berarti gambaran berapa sel jumlahnya? 2. Ini 2 sel, ini 1 sel, ini 1 sel. Ini 1 sel utuh. Kalau dikeroak, dalamnya itu kira-kira seperti apa sih sel itu? Begitu ya. Oke. Mengapa saya membawanya yang memiliki 2? Yang apa? 2 sel berjajar. Ada di lab itu yang model selnya itu cuma 1 saja. Dia membuat 1 model sel saja. Yang terjadi ketika suatu saat kita bawa untuk pembelajaran di SD, apa yang terjadi? Anak-anak itu memahaminya bahwa manusia itu hanya ada 1 sel saja. Karena model selnya kita bawa 1. Oh, bayangannya ya, ini semuanya ini adalah hanya 1 sel. Inti selnya ada di mana? Oh, berarti di tengah-tengah, dekatnya pusar ini ya. Padahal kan enggak ya, kita ini terdiri dari miliaran, ribuan atau mungkin miliaran sel ya. Nah, oleh karena itu teman-teman membuat model selnya ini tidak hanya 1, tapi ada 2. Sakjane lak yo akeh to Bu kudune Bu. Yo iya harusnya. Nih ya. Analoginya itu seperti styrofoam ini ya. Ya kan? Ini satu tubuh styrofoam kotak. Selnya ya ketika Anda cuili kecil-kecil ya. Ya toh? Mau tak? Coba cuili. Sel itu kayak apa? Yo, gak apa-apa, ditugel-tugel. Oke, nah coba ambil 1 sel. Ini Bu. Ya. Ya kan, ini 1 sel. Kalau sak cuil begini berarti ada berapa sel? Coba hitungin dewe ya. Nah, manusia kan juga begitu. Nah, ini teman-teman, posisi kita nanti adalah sebagai calon guru SD.
Kalau kita membuat sebuah replika, ini kan salah satu tujuannya adalah untuk kita gunakan sebagai media pembelajaran. Bagus enggak ini? Bagus enggak? Penampakannya ini bagus enggak? Bagus. Tapi kalau misalnya satu model sel ini kita bawa ke kelas dan kita menjelaskan tentang sel kepada anak-anak, pengalaman yang saya pernah alami adalah anak-anak itu memahami bahwa satu tubuh kita itu hanya terdiri dari satu sel. Karena kita bawa satu sel. Model sel itu terus di sebelah-sebelahnya ini ada apa? Di sebelah-sebelahnya ini ada apa? Nggak ada apa-apa kan? Nah bayangannya juga gitu, satu makhluk hidup, satu individu ini adalah satu sel. Nah oleh karena itu baiknya bagaimana kalau kita membawa sebuah media pembelajaran ke anak-anak untuk menjelaskan tentang sel. Berarti kita bawa media pembelajaran replika yang bagaimana? Ya, yang sekiranya bisa menjelaskan bahwa di samping-sampingnya ini itu juga ada sel. Ya seperti ini kan Anda cuil satu, ya kan? Dia bisa melihat di dekat-dekatnya ini ada sel juga, nggak cuma satu aja. Oke, itu ya. Sebenarnya di internet kan juga banyak ya, ada augmented reality atau video, animasi macam-macam. Ya, banyak itu ya. Video di YouTube juga banyak. Oke. Nah, kita tetap membuat replika. Ini kenapa? Karena ciri-cirinya anak SD ku gak iso meneng, rek. Iya kan? Katanya ahli pendidikan, ada teori perkembangan anak itu, kalau anak SD itu masuk dalam operasional konkret. Nah, nanti ada mata kuliah yang lain mungkin yang membahas tentang teori perkembangan atau cara belajar, gaya belajar anak SD. Anak SD ku gak iso diam. Iya toh? Nek dolanan iku ya diungkret-ungkret, dibongkari, ditata maneh. Kadang dibongkari notone gak podo awale sak karepe dhewe, aku pengen gawe ngene, macam-macam kan ya. Karena dia penasaran di dalamnya ini ada apa. Nah, seperti itu. Makanya kita tetap replika. Jadi media pembelajaran yang di SD itu yang lebih baik. Media yang bisa diraba, dilihat, diterawang. Pokoknya bisa dipegang, bisa dilihat beneran, bisa dilihat sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan dia. Iso diwolak-walik, ya, iso didelok saka ngisor, saka mburi, saka atas, bawah. Kalau bisa ya bisa dilihat dari luar dan dari dalamnya seperti apa. Iya, karakteristiknya anak itu seperti itu. Orang ngerti jerone kaya apa, kira-kira diapakno? Banteng. Iya enggak? Nek gak ono dipecah ya apa carane jerone iku iso didelok, iso ketok. Wis lah, anak zaman saiki itu beda dari zaman saat saya SD dulu. Zaman SD saya dulu itu anaknya itu pemalu gitu ya. Ada sesuatu barang yang baru gitu, takut untuk pegang, wedi nek rusak dan seterusnya. Anak zaman saiki. Nah, itu kan perkembangan anak ya, zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, ketika teman-teman nanti akan menjadi guru SD, berarti kan 5 tahun ke depan ya mungkin ya, 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan. Nah, kira-kira arek-arek cilik iku rupane kaya apa, kelakuane kaya apa? Kalau zaman saya aja halus lembut ya, zaman sekarang senengane jungkir balik. Ayo, zamanmu nanti anak-anak seperti apa senengane? Nah, semakin cerdas semakin berarti kita sebagai calon guru SD berarti kan harus mempersiapkan diri. Nah, iya, siap mental terutama ya. Betul. Begitulah ya salah satu pembahasan kita teman-teman ya di sel ini. Dari sini mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat atau pada flashback pada saat teman-teman SD dulu. Mosok wis lupa. Kamu SD itu berapa tahun yang lalu?
Iya, 7-8 tahun yang lalu ya. Bunata SD itu tahun 94, tahun 96-an, 98. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 94 berarti kan sudah 30 tahun ya. Ya, hampir 30 tahun. Bunata aja masih ingat waktu saya SD dulu itu ngapain. Tentang konsep-konsep itu insya Allah masih ingat. Hah? Apa? Ingatnya main-main. Enggak ya, terkait dengan konsep-konsepnya ini loh. Nah itu tadi salah satunya saya jelaskan tadi. Saya memahami bahwa makhluk hidup di dunia ini ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah ternyata di SMP ada pembahasan tentang klasifikasi makhluk hidup. Loh. Akhirnya membuka wawasan saya ya, berbeda pembahasan. Kemudian SMA. Nah, kemudian kuliah PGSD. Nah, itu akhirnya perjalanan saya dalam memahami konsep ini tuh saya ceritakan di sini. Saya sampaikan di sini itu adalah sebagai salah satu cara atau upaya Anda untuk mempersiapkan diri menjadi guru SD di masa depan. Menghadapi anak-anak SD yang dengan karakter yang lebih